Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Amanda Sulistiani dan ini teman saya. Saya Farah Hoirunisa. Perkenalkan, nama saya Fitri Madania. Kami mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Bakti Kencana Jakarta. Kami akan mewawancarai beberapa profesi tentang korupsi. Jangan kemana-mana ya, yuk kita simak bareng-bareng. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Boleh minta waktu sebentar? Boleh. Kalau boleh tahu namanya siapa ya? Datang. Kalau profesinya sebagai apa? Udah bisa di kampus UBK. Jadi di sini saya mau menanyakan seputar tentang korupsi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitri Madania. Saya mahasiswi dari Universitas Bakti Kencana Jakarta. Apa sih menurut Mas itu kalau tentang korupsi itu? Itu tidak kriminal yang dilakukan sama pejabat tinggi seperti itu. Mas tahu nggak siapa sih yang korupsi itu di Indonesia? Banyak. Kenapa sih ya di Indonesia itu bisa terjadinya korupsi? Ya mungkin karena sistem keuangan di Indonesia itu yang kurang baik. Menurut Mas itu kerugian apa aja yang dilakukan sama pemerintah itu tentang korupsi? Ya banyak kayak seperti utang negara yang akhirnya Indonesia pun menjual freeport dan lain-lain. Hukuman apa buat seorang korupsi di Indonesia? Kalau bisa sih hukum pidana seumur hidup. Apakah Indonesia itu bisa bebas dari korupsi? Sekarang kita lihat dari pemerintahnya aja kayak masih RUU tentang kerja dan tidak ada disebutkan RUU seperti korupsi dan lain-lain. Menurut Mas Tama ini di masa pandemi seperti ini ya Mas, itu bisa nggak sih pemerintah melakukan korupsi? Sangat bisa. Alasannya apa ya Mas? Pertama karena kita lihat dari pandemi ini kan corona, pasti banyak pejabat yang mengusahakan dari duit-duit bantuan sosial buat para pasien-pasien corona itu. Sebaiknya orang-orang yang seperti itu diapain aja sih Mas? Yang seperti apa dulu yang korupsi? Yang atau korupsi uang dari pemerintah, sehingga kan pasien COVID ini banyak nih ya Mas. Nah harusnya itu pemerintah tuh memberinya itu ke siapa gitu? Harusnya kan duit pemerintah yang bantuan sosial itu ke warga-warga untuk supaya tidak melakukan kegiatan di luar rumah. Nah harusnya pemerintah sendiri yang turun, bukan dari pejabat daerah begitu. Dan belum tentu kita juga bisa percaya sama itu. Bisa kita contohnya bantuan sosial sekian yang disampaikan yang sekian. Oke, makasih ya Mas Oke. sudah menjawab pertanyaan dari seputar korupsi ini. Makasih Mas. Ya. Boleh minta waktunya? Ya. Dengan Mbak siapa? Mbak Novi. Pekerjaannya apa, Mbak? Operator produksi. Mbak, saya mahasiswa Universitas Bakti Kencana Jakarta. Saya Farah Hoirunisa. Saya akan menanyakan tentang korupsi. Menurut Mbak sendiri, apa itu korupsi? Korupsi itu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat publik yang merugikan negara. Siapa yang korupsi menurut Mbak? Banyak pejabat publik, pegawai negeri, politisi. Kenapa bisa korupsi? Keserakahan, kesempatan, kebutuhan. Apa kerugian negara jika sebuah negara itu korupsi? Mengakibatkan menurunnya perekonomian suatu negara, meningkatkan kemiskinan, menurunnya investasi, meningkatkan ketimpangan pendapatan, menurunnya tingkat kebahagiaan suatu masyarakat. Hukuman apa untuk para koruptor menurut Mbak? Menurut saya sih dihukum mati aja ya, apalagi kalau misalkan koruptornya itu mengakibatkan kerugian negara itu yang sangat besar. Tapi di Indonesia ini cuma ada hukuman seumur hidup, 20 tahun penjara, dan paling singkatnya itu 4 tahun. Apakah Indonesia bisa bebas korupsi? Bisa, jika hukum di Indonesia dijalankan dengan benar, dengan jujur dan tegas. Terus pejabat publiknya juga harus yang benar-benar jujur dan amanah. Di sekarang ini pandemi kayak gini Mbak, apa korupsi itu meningkat apa bisa menurun?
Menurut saya sih meningkat ya, dilihat dari keadaan masyarakat. Sekarang banyak yang susah, pekerjaan sulit, bahkan yang bekerja aja sampai dirumahkan atau sampai di PHK. Mbak, terima kasih atas waktunya ya, Mbak. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Boleh perkenalan diri Pak, dengan Bapak siapa? Nama saya Andre Bastiazeno. Andre Basrian. Maaf, profesinya sebagai apa Pak? Nama saya dokter. Oke, Dokter Andre ya. Saya minta waktu sebentar ya untuk wawancara. Saya akan bertanya tentang sedikit korupsi. Kira-kira sepengetahuan dokter itu korupsi itu apa sih? Korupsi itu tindakan mengambil hak milik orang lain atau milik publik, milik orang banyak yang diambil sama oknum, perseorangan atau perkelompok. Oke. Nah, kalau itu kira-kira siapa aja sih yang bisa korupsi aja Pak? Kalau bisa korupsi semua orang bisa korupsi, tapi biasanya yang seringnya sih orang-orang tinggi yang punya jabatan. Nah, kenapa mereka bisa melakukan korupsi Pak? Karena sifat dasar manusia nggak pernah puas. Iya, berhubung dengan kepuasan, kira-kira apa sih yang kerugian yang didapatkan negara yang berakibat dari korupsi itu sendiri? Banyak lah kalau kerugian ke negara, karena kayak APBN, APBD yang harusnya dianggarkan berapa triliun gitu atau miliar gara-gara dikorupsi misalnya. Ya contoh kayak BPJS jadi mandat uangnya kan, pembayaran gaji-gaji ke pegawai atau rembes uang BPJS juga mandat ke klinik-klinik atau tempat Namanya juga sakit. ya. Salah satu contoh sih. Iya, oke. Lalu kira-kira hukuman apa sih yang pantas untuk para koruptor itu sendiri? Hukum yang bisa bikin jerah biar orang lain nggak korupsi juga. Contohnya apa tuh? Contohnya nih, misalnya dia korupsi orang A, ketahuan nih korupsi, harusnya jangan yang diekspos, jangan orang A-nya aja, ekspos siapa istrinya, siapa anaknya, siapa orang tuanya, siapa keluarganya, itu semua dilompangin tuh di TV, di koran, jadi semua orang tahu. Habis itu orang-orang yang udah pernah terkena kasus korupsi itu kalaupun bebas, harusnya dia dipersulit untuk dapat surat SKCK itu loh. Kepolisian ya. Iya. Nah, kira-kira apakah negara Indonesia itu bisa untuk bebas dari sifat korupsi Dok? Kalau dibilang bisa, tapi susah. Susah ya, karena masyarakatnya yang terlalu mementingkan. Lalu yang ke pertanyaan terakhir, menurut dokter nih di masa pandemi ini, seperti apakah pemerintah akan melakukan korupsi atau tidak? Gimana? Di masa pandemi ini, kira-kira pemerintah bisa nggak sih melakukan korupsi? Bisa aja, tapi kayaknya lebih ke arah nepotisme sebenarnya, bukan korupsi. Contohnya untuk pengadaan alat-alat atau obat-obatan gitu atau vaksin itu kan tergantung siapa yang punya link. Misalnya dia mengambil vaksin dari negara mana. Kalau misalnya pejabatnya punya link ke situ, ya kemungkinan dia yang bakal dapat keuntungan. Jadi jatuhnya nanti di ujung-ujungnya bisa nepotisme, bisa korupsi juga. Sudah, pertanyaan seperti aja. Makasih ya dokter atas waktunya ya. Saya permisi ya. Oke, ini dengan ibu siapa? Ibu Ita, Ibu Ida. Sebagai apa Pak? bidan Bidan. Berarti manggilnya Bidan Ita ya? Iya. Kalau yang sebelahnya Ibu Hotin Amriti. dipanggilnya siapa? Ibu Aam. Ibu Aam. Panggil Kak Aam ya. Iya. Profesinya apa Pak? Sebagai analis kesehatan. Analis kesehatan. Oke, saya minta waktu sebentar. Perkenalkan, nama saya Diana Deslistiani. Saya mahasiswi dari Universitas Topik Kencana. Nah, saya di sini akan mewawancarai Ibu Bidan Ita sama Pak Am ya seputar tentang korupsi. Nah, menurut kalian korupsi itu apa sih? Korupsi, menurut saya korupsi itu suatu tindakan di mana kita mengambil hak orang lain, jadi mengambil hak yang bukan milik kita, dan itu sangat merugikan orang lain. Oke, menurut Bidan Ita? korupsi itu sama juga ya, mengambil hak orang lain atau menggelapkan uang bukan milik kita. Oke, nah kira-kira siapa aja yang bisa korupsi? Menurut saya semua orang juga bisa korupsi. Semua tergantung dari
niatan kita mau seperti itu atau enggak. Oke. Nah, kenapa sih orang-orang itu bisa korupsi? Yang pertama karena butuh, yang kedua karena emang maunya dia atau kepepet ketemunya uang. Keluar ya. Uang. Kalau menurut saya yang pertama mungkin orang itu kurang bersyukur. Terus yang kedua mungkin dia merasa tidak puas dengan apa yang sudah dia miliki. Oke. Nah, lanjut. Kira-kira kerugian untuk negara jika kita melakukan korupsi? Banyak sih sebenarnya, salah satunya mungkin berpengaruh pada perekonomian di negara kita. Mungkin banyaknya juga kemiskinan dan yang lainnya. Tidak lekat? Menurutnya pendapatan untuk negara merugikan untuk negara juga dan untuk rakyat sekitarnya. Nah, kira-kira hukuman apa yang pantas untuk para koruptor? Hukumannya mungkin bisa dipidana. Dipidana atau dipenjara sesuai dengan undang-undang atau tidak. Nah, kira-kira Indonesia ini negara kita apakah bisa bebas dari korupsi? Sebenarnya bisa-bisa saja, cuman mungkin karena Indonesia ini kan mempunyai masyarakat yang banyak luas. Nah sebenarnya tindakan korupsi itu tergantung dari niat kita sendiri kan. Mungkin kita bisa meminimalisir di kalangan anak-anak muda, anak-anak remaja ketika sekolah mungkin bisa dipelajari pada saat dia SD. Mungkin bisa juga diajari apa itu arti kejujuran, sehingga itu bisa meminimalisir adanya tindakan korupsi di negara kita. Tidak lekat? Apa sudah menambahkan? Apakah Indonesia bisa bebas dari korupsi? Bisa aja kalau peraturannya, kalau peraturan dari negara diperketat atau diperbanyak dan dipertegas untuk tidak melakukan korupsi. Iya. Untuk pertanyaan terakhir, menurut Bidang Kita dan Kak Am, apakah di masa pandemi seperti ini pihak-pihak tertentu dapat melakukan korupsi atau tidak? Bisa saja. Bisa saja. Karena Karena selagi ada peluang untuk berbuat kejahatan, semua orang juga bisa. Dan kembali lagi, semua itu tergantung dari niat orang tersebut. Jadi bisa-bisa saja. Karena dari kebutuhan juga dan karena perekonomian negara semenjak Covid begitu. Iya, apalagi Jadi dia merasa butuh dan mengambil kesempatan yang Iya, apalagi kan dalam keadaan seperti ini ya, dalam keadaan pandemi seperti ini, perekonomian di negara kita juga sedang turun, banyaknya PHK, dan menurut saya itu semua bisa mengakibatkan orang bisa berbuat kejahatan seperti korupsi. baik, kalau begitu wawancara yang sudah saya sudahi ya. Terima kasih atas waktunya untuk Bidang Kita dan Kak Am ya. Saya permisi dulu ya. Baik, dari cuplikan wawancara dari beberapa profesi, kami menyimpulkan korupsi adalah tindakan kriminal atau pelanggaran hukum yang mengambil hak orang lain dan merugikan negara yang dampaknya dirasakan pada masyarakat kelas bawah. Banyak yang melakukan korupsi dan siapapun bisa melakukan korupsi, karena jika seorang melakukan korupsi bisa karena kesempatan, kebutuhan, lifestyle, ataupun keserakahan. Kerugian negara untuk yang berkorupsi yaitu banyaknya utang, terus perekonomian negara menjadi meningkat, kemiskinan meningkat, penurunan investasi ini pun sangat menurun. Hukuman apa yang pantas untuk para koruptor atau korupsi? Yaitu hukuman jera. Hukuman jera yaitu contohnya aja seperti hukum seumur hidup di penjara. Negara Indonesia bisa bebas dari korupsi, namun memang begitu sulit, karena dibutuhkan keberanian, kejujuran, ketegasan, amanah, dan yang paling penting, niat untuk tidak melakukan korupsi. Namun, di masa pandemi seperti ini, ada beberapa pihak tertentu yang dapat melakukan korupsi, karena banyaknya kesempatan dan kebutuhan.
Dengan begitu, marilah kita terapkan pendidikan anti korupsi sejak dini, sehingga nanti jika kita sudah dewasa, kita tidak akan melakukan korupsi. Salam generasi Indonesia, semoga kita semakin bekerja sama dalam membangun negara Indonesia kita ini. Hidup damai, tetap semangat! Sekian cuplikan wawancara dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.